إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah Islam dan nikmat iman yang diberikan kepada kita semuanya. Dan mari membuktikan rasa syukur tersebut dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Marilah menjadi hamba yang semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mari menjadi hamba yang semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seperti itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah bekal terbaik yang kita bawa untuk menghadap Allah pada hari akhirat nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa pada hari ini kita berada di tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Atas rahmat dan kemurahan dari Allah, kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan tahun baru Hijriah. Maka kewajiban kita semuanya adalah memetik pelajaran-pelajaran penting dari pergantian tahun dan dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran yang pertama yaitu sebagai seorang muslim kita harus menyadari bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya bulan Muharram, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan nama Syahrullahil Muharram, bulan Muharram, bulannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menisbatkan sesuatu pun kepada dirinya, tidaklah menyandingkan satu makhluk pun dengan namanya, melainkan makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Maka suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk menyadari, untuk mengetahui bahwa kita berada di waktu dan bulan yang istimewa. Seorang muslim tidak boleh acuh, tidak boleh cuek. Seorang muslim tidak boleh dia melupakan keistimewaan bulan Muharram ini. Bagaimana pantas seorang muslim melupakan kemuliaan bulan Muharram, padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innallaha iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Lalu Allah membuka tahun dengan bulan yang haram pula, yaitu bulan Muharram. Falaisa syahrun fis sanati ba'da Ramadan afdhala 'indallahi minal Muharram. Maka tidak ada satu bulan pun dalam satu tahun yang lebih mulia setelah bulan Ramadan.
kecuali bulan Muharram. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah menyadari, marilah mengerti bahwa kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan besar, yaitu bertemu dengan bulan mulia, bulan Muharram. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran yang kedua, yaitu kita harus memperbanyak amal soleh kita di bulan Muharram. Karena ini bulan yang mulia, kesempatan yang sangat baik untuk beramal saleh. Maka kewajiban kita semuanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal saleh yang sangat ditekankan untuk kita kerjakan di bulan Muharram ini adalah melakukan puasa-puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa sunnah pada bulan Muharram. Maka mari memperbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram ini, baik puasa Senin Kamis maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dan secara khusus kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan hari Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa pada hari Ashura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, aku berharap agar Allah mengampuni dosa 1 tahun yang sebelumnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran yang ketiga adalah dengan diberikannya kita kesempatan bertemu bulan Muharram, kita harus meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia, dia termasuk bulan haram, maka dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh anak cucu Adam pada bulan yang mulia ini dilipat gandakan dosanya dan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita semuanya dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Muharram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Lalu Allah berpesan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa atau akan melipat gandakan dosa siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat pada bulan Muharram ini atau pada bulan-bulan haram yang lainnya. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah, waspadalah, sadarilah bahwa kita berada di waktu yang mulia. Maka jauhkan diri kita dari berbagai dosa. Berbuat dosa di setiap waktu dan di setiap tempat diharamkan oleh Allah. Namun berbuat dosa pada waktu yang istimewa akan membuat dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran yang keempat yang kita petik dari masuknya kita kepada bulan Muharram, yaitu hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita berlumuran dosa, siapapun kita banyak melakukan kesalahan, maka ingatlah bahwa tahun Hijriyah telah berganti, yang itu berarti bahwa umur kita bertambah dan sebaliknya kesempatan hidup kita akan berkurang sedikit demi sedikit. Maka mari memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa dengan taubat nasuha, agar dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi masa depan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."
bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran yang selanjutnya yang kita petik dari bulan Muharram ini, yaitu kita harus mengetahui bahwa tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial, sebagai bulan petaka, sebagai bulan musibah, sehingga tidak sedikit kaum muslimin menunda acara-acara besar agar tidak dilakukan pada bulan Muharram. Tidak sedikit di antara kaum muslimin menunda safar-safar menuju tempat yang jauh agar tidak dilakukan pada bulan Muharram, karena mereka meyakini dan mengira bahwa bulan Muharram adalah bulan petaka dan bulan musibah. Kita harus mengetahui bahwa keyakinan seperti itu banyak dimiliki oleh kaum muslimin, dan kita harus menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang menyimpang. Disebut dalam kacamata syariat dengan tatayyur, yaitu merasa sial dengan makhluk-makhluk tertentu, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan angka, merasa sial dengan binatang, merasa sial dengan tempat-tempat tertentu. Semua itu disebut dengan tatayyur, dan itu termasuk perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah itu adalah perbuatan syirik. Tiarah itu adalah perbuatan syirik, dan tiarah itu adalah perbuatan syirik. Begitu tegasnya beliau mengingatkan kita untuk menjauhi tiarah atau tatayyur, maka begitu pula hendaknya kita tegas mengajarkan hal itu kepada kaum muslimin agar mereka menjauhi perbuatan tiarah, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut-ikutan memiliki keyakinan tiarah terhadap bulan Muharram ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara pelajaran yang dapat kita petik pula dari bulan Muharram ini, yaitu kita harus mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada Islam, yaitu orang-orang Syiah Rafidah, yang mereka melakukan ritual pada tanggal 10 Muharram, yaitu mereka melakukan ritual Karbala, memperingati terbunuhnya sahabat yang mulia Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, yang terbunuh mati syahid pada tanggal 10 bulan Muharram. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa orang-orang Syiah mereka menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari untuk bersedih, sebagai hari untuk menangis. Bahkan mereka menyakiti diri mereka sendiri, mereka memukul-mukul diri mereka sendiri, bahkan mereka melukai diri mereka sendiri hingga berdarah-darah sebagai wujud ratapan mereka atas terbunuhnya sahabat yang mulia Al-Husain radhiyallahu an. Ketahuilah bahwa itu ajaran bukan ajaran Islam, itu adalah ajaran Syiah Rafidah yang menisbatkan diri kepada Islam. Dan ketahuilah bahwa ajaran itu sedikit demi sedikit dimasukkan dan disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin di negara kita yang tercinta. Maka kita harus mengetahui bahwa itu bukan ajaran Islam, dan kita harus memahamkan kepada kaum muslimin bahwa itu bukan ajaran Islam. Perbuatan orang-orang Syiah Rafidah itu termasuk perbuatan niyahah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang meratap sampai menampar-nampar pipinya, menyobek-nyobek pakaiannya, dan berteriak-teriak dengan teriakan orang-orang jahiliyah. Maka hadis itu tegas menyatakan bahwa siapa saja yang meratapi orang yang sudah meninggal dunia, dia termasuk orang yang berbuat kesalahan. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, terangkanlah kepada kaum muslimin bahwa ahlu sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan ahlu sunnah wal jamaah mencintai Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, namun tidak dengan cara yang menyimpang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada masa beliau banyak orang-orang tercinta beliau yang meninggal bahkan terbunuh, tapi beliau tidak meratapinya dengan ratapan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah.
Di antaranya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal dan bahkan dicabik-cabik tubuhnya oleh orang-orang musyrik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan niyahah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pahamilah hal yang demikian itu dan mari mendakwahkannya kepada kaum muslimin, karena dakwah yang disusupkan kepada kaum muslimin, dakwah Syiah yang disusupkan kepada kaum muslimin begitu halus melalui konten-konten media sosial, melalui slogan-slogan yang seakan-akan itu mengajak kepada cinta kepada keluarga Nabi, namun pada hakikatnya itu adalah ajaran untuk mengikuti akidah Syiah Rafidah, wal'iyadu billah min dhalik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pelajaran terakhir yang kita petik dari bulan Muharram yaitu kita harus mengetahui bahwa tadi malam, di malam pertama bulan Muharram, tidak sedikit kaum muslimin melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari agama Islam. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ngalap berkah dari senjata-senjata peninggalan nenek moyangnya. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ngalap berkah kepada binatang. Bahkan ada yang ngalap berkah dengan kotoran binatang tersebut. Mereka semua mengira bahwa itu adalah hal yang disyariatkan, padahal hal itu adalah cara tabarruk, cara ngalap berkah yang tidak disyariatkan, bahkan bisa menjerumuskan pada perbuatan kesyirikan, dan itu dilakukan oleh banyak sekali kaum muslimin. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkhusus para santri yang kami cintai, dengan pemaparan di depan, maka mengertilah bahwa kaum muslimin sangat merindukan para dai yang mengajarkan kepada mereka agama yang benar. Jangan dengarkan syaitan yang selalu membisiki di telinga kita dan mengatakan bahwa ustadz sudah banyak, ustadz sudah banyak, lihatlah santri jumlahnya banyak, berarti calon-calon ustadz sudah banyak. Maka syaitan mengajak kita untuk banting setir, jangan lagi belajar ilmu agama, belajarlah ilmu yang lain. Ada yang diajak untuk mempelajari ilmu ekonomi dunia, ada yang diajak untuk mempelajari ilmu teknik dunia, ada yang diajak untuk mempelajari ilmu medis dan ilmu-ilmu yang lain. Ketahuilah para santri yang kami cintai, semua ilmu itu bermanfaat dan akan bermanfaat bagi kaum muslimin jika kita gunakan untuk membantu kaum muslimin. Namun manfaatnya hanya sebatas manfaat dunia. Ada manfaat yang lebih hebat, ada manfaat yang lebih agung, yaitu memberi manfaat kepada kaum muslimin di dunia dan di akhirat, dengan cara menjadi para dai yang mengerti agama Islam dengan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, lalu kita ajarkan kepada kaum muslimin. Dengan itu kaum muslimin akan memiliki akidah yang benar, mengamalkan amaliyah ibadah yang benar, memiliki akhlak yang terpuji, sehingga dengan begitu kaum muslimin akan baik kehidupannya di dunia dan akan menjadi baik pula kehidupannya di akhirat insyaallah ta'ala. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu, keluarkan semua yang kita miliki untuk menuntut ilmu, karena itu akan menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin, bukan hanya manfaat di dunia, karena kalau manfaat di dunia semua orang bisa, siapa saja bisa memberi manfaat orang lain dengan manfaat dunia. Namun yang hebat adalah memberi manfaat kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Jadilah hamba-hamba seperti itu, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus meniti jalan kebenaran hingga akhir hayat kita, dan dengan begitu semoga kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.